meningitis TB, ada spondylosis, ada spondylolisthesis, ya. Semuanya mudah-mudahan cukup. Nanti mungkin untuk dasar-dasarnya saya tidak akan terangkan terlalu lama, tapi kita akan langsung masuk pada poin problemnya apa ya, bagaimana mendiagnosisnya dan bagaimana treatmentnya depan. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa dikumpul-kumpul nanti di belakang, ya. Saya kira pun kalau misalnya tidak selesai kita bahas pertanyaannya hari ini, ya bisa melalui online nanti, insya Allah. Ya. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Spondylolisthesis, ya. Apa terlihat slide-nya? Sudah jelas, ya? Tabe dah jelas dah tabe. Suara saya terdengar jelas? Tabe dah jelas dah. Jelas, terlihat. Kalau begitu sudah selesai kuliah. Karena sudah jelas. Ya, oke. Ini kompetensinya 2 di standar kompetensi kalian sebagai dokter umum nantinya. Jadi harus tahu mendiagnosisnya, ya, dan bagaimana melakukan rujukan. Definisinya, ya, spondylolisthesis itu apa sih? Jadi spondilo itu adalah istilah lain daripada vertebra, ya, dari tulang belakang kita. Ya, strukturnya dirancang sedemikian rupa, bentuk sedemikian rupa sehingga dia harus stabil. Ya. Kenapa harus ada diskus, ya, sebagai peredam getaran, sebagai juga pusat daripada joinnya, ya, sebagai bantal sehingga dia bisa vertebra itu bisa bergerak kemana saja. Tapi di sisi lain ada kapsul yang tebal, ada ligamen di anterior, di posterior, ya, ada juga facet joint, ya, di posterior, ada juga processus spinosum yang terikat juga dengan ligamentum spinosum, ya. Jadi dirancang sedemikian rupa untuk stabil, ya. Tapi ada kondisi, ya, semua penunjangnya ini, ya, ligamen-ligamen maupun diskus akhirnya rusak sehingga strukturnya jadi tidak stabil. Maka dia berpotensi untuk bergeser tentunya. Ya. Nah, secara garis besar ketidakstabilan tulang belakang itu akan menyebabkan 2 hal. Ya. Pertama, neurological instability, jadi ketidakstabilan secara neurologis. Ya. Biasanya ini muncul defisit neurologis. Ya. Jadi karena dia tidak stabil, maka ada tekanan ataukah ada gangguan pada sistem saraf. Nah, kita sebut sebagai ketidakstabilan atau instability sistem persarafan atau neurologis, ya, neurological instability. Yang kedua adalah struktur-struktur pendukungnya yang rusak, yang tidak stabil, ya, tapi tidak ada defisit neurologis. Nah, bagaimana itu maksudnya? Ya, misalnya diskusnya tadi, ya, mengalami degeneratif sehingga dia tidak elastis lagi, tidak bisa bergerak kemana-mana. Ataukah karena tidak stabil diskusnya, facet joint di belakang, ya, atau posterior intervertebralis joint-nya, ya, atau articulatio posterior vertebralis, ya, itu mengalami ketidakstabilan, dia harus menebal di situ, ya, atau ada lobekan ligamen, ya, sehingga menimbulkan nyeri saja, nyeri yang terus menerus pada pasien, ya, dalam posisi yang tertentu misalnya, atau kan terus menerus yang tidak menyebabkan defisit neurologis, maka kita sebut sebagai instability karena faktor mekanik, ya.
Jadi ada mechanical instability. Nah, ini dua kondisi yang bisa terjadi pada tulang belakang, ya. Jadi, nah, salah satu yang bisa terjadi penyebab terjadinya atau kondisi mechanical instability adalah spondylolisthesis, ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan mechanical instability ini awalnya, nah, kemudian nanti berujung pada pada terjadinya defisit neurologis atau neurological instability, ya. Nah, jadi kalau ada disebut listesis, ya, itu bisa pengertian adalah listesis adalah pengertiannya dia bergeser, ya. Ada juga istilah lisis, ya. Misalnya pada di pergelangan kaki, ya, distal tibia fibular joint, ya, persendian antara distal daripada tibia dan fibula, atau itu ada persendian di situ kecil, ya, simfisisnya di situ. Maka ketika dia ada robekan terlepas, kita sebut sebagai simfisiolisis. Atau pada os pubis, ya, os pubis itu kan bertemu, ya, bertemu antara ramus pubis dekstra dan sinistra, kiri dan kanan. Nah, bertemu di tengah. Nah, pertemuannya ini kita sebut sebagai simfisis osum pubis, ya. Nah, ada kondisi dialitik sehingga terjadi simfisiolisis, ya. Oke. Nah, khusus bergeseran yang ke anterior kita sebut sebagai spondylolisthesis. Oke. Nah, ini ya gambarannya, bahwa vertebra, kalau kalian nanti belajar, ada belajar radiologi juga, ya, di blok ini. Nanti vertebra pada prinsipnya dari superior hingga ke inferior itu adalah sebuah garis lurus yang membentuk curve, ya. Curve seperti ini. Curve-nya apa? Ada curve lordosis, ada curve kyphotic. Ya, nanti kita belajar tentang kyphosis maupun lordosis. Ya. Nah, ini. Nah, ada curve-nya. Nah, itu ada garisnya. Smooth, betul-betul halus itu garis, ya. Baik. Nah, tiba-tiba ada yang terputus, ya. Nih, terputus. Nah, ya, ada terputus di sini. Nah, ya, tadinya harus lurus, justru ya, ini lurus, ya, tiba-tiba ada yang putus di sini. Ya, harusnya ini garis ini sambung dengan garis ini. Nah, cuma dia ada bergeser. Nah, maka ini kita sebut sebagai spondylolisthesis. Nanti berapa pergeserannya? Nanti kita belajar lagi. Oke? Nah, ternyata itu terus. Bagaimana anatominya? Ya, nanti saya kira kalian sudah belajar, ya, di review tentang anatomi. Ya, ada facet joint, ya, cuma gambaran garis besarnya saja, ya, komponen besar saja, ya, ada diskus, ya, kemudian ada diskus di sini, ada diskus, ya, sorry, gimana ini, ya, oke, ada diskus di sini, ya, kemudian vertebranya sendiri, body, ya, vertebral body namanya, ini kita sebut sebagai corpus vertebra, ya, ada pars interarticularis, ya. Nah, pars interarticularis, ada bagian-bagian yang membentuk pars interarticularis ini. Ya, dan di dalamnya ada istilahnya facet joint, ya, posterior
ya, intervertebralis joint, ya. Kalau ini kan superiornya, ini inferiornya. Kalau ini posterior, ya. Posterior intervertebralis joint atau kita sebut sebagai facet joint, ya. Ini facet joint ini, ya. Ini yang ditunjuk, ya. Kalau di sini intervertebralis joint, ya, atau bisa superior, ya, untuk satu vertebra atau di inferiornya, ya, untuk satu vertebra. Jelas ya. Nanti lebih ininya lagi, coba buka-buka anatominya. Karena tugas saya katanya tidak jelaskan anatomi lagi harusnya. Oke. Ya. Nah, kalau terjadi spondylolisthesis, bisa jadi karena ada struktur yang rusak. Apa itu? Ada fraktur di bagian posterior, ataukah terjadi dislokasi daripada facet joining juga, ya. Nah, bisa jadi. Sehingga ini bergeser ke anterior, ya. Bisa. Jadi ada telepon diminta ikut rapat, tiba-tiba juga. Jadi terpaksa nih ada, kalau kalian dengar latar belakang itu dari Zoom sebelah. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi sudah sampai di mana tadi? Ya, gambar ini ya anatomi. Ini kita bisa lihat adanya pergeseran ya, garis tengah daripada vertebra terputus di lumbal 5S1 ya. Jadi cara menyebutnya seperti itu. Ketika disebutkan hubungan antara dua vertebra, maka disebutkan yang superiornya apa dan inferiornya apa. Jadi jelas. Kalau misalnya ada di 2-3 level, maka disebutkan antara L5 ya, lumbal 1 misalnya dengan lumbal 2, kemudian lumbal 2 dengan lumbal 3. Masing-masing harus disebutkan. Ya, masing-masing harus disebutkan. Kecuali misalnya ada fraktur,
ya misalnya fraktur kompresi di lumbal 1, nah, maka disebutkan juga fraktur kompresi di lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4. Ya. Kalau masalah sendinya, maka harus diperjelas. Sendinya yang mana? Lumbal 5, S1. Nah, atau lumbal 1 dengan lumbal 2. Nah, harus disebutkan. Spondylolistesis lumbal 1 dan 2. Lumbal 2. Lumbal 1, ya, garis datar lumbal 2. Maksudnya itu antara 2 itu. Nah, antara 2 vertebra itu. Ya. Baik. Nah, yang paling sering ya terjadi pergeseran adalah daerah yang paling mobile. Ya, daerah paling mobile. Sekarang pertanyaannya di mana daerah paling mobile di antara vertebra kita? Coba Renaldi Aslam. Renaldi, ya, di mana daerah paling mobile di antara 33 ruas itu tulang belakang, daerah mana yang paling mobile, paling banyak bergerak? Renaldi. Andika Al-Hasani. Tapi dok di lumbal 5 sampai sakral 1 dok. Daerah mana yang paling mobile? Siapa? Siapa yang jawab tadi? Andika atau Renaldi Aslam dok. Renaldi? Ya? Kenapa kamu bilang L dari berapa? Lumbal 5 sampai S1? Kenapa bisa? Tapi dok lumbal 5 sampai lumbal 4 sampai lumbal 5 dok. Kalau kamu lihat di sini. Ya, yang lain siapa tadi itu? Andika. Andika Al-Hasani. Andika Al-Hasani. Andika Al-Hasani. Oke, tidak menjawab, saya anggap tidak hadir ya. Andi Raihan. Dok. Bagaimana? Ayo. Yang mana yang paling mobile? Tadi temanmu si siapa? Renaldi jawab kalau itu daerah lumbal 5. Ya, daerah lumbosakral istilahnya kalau misalnya kalau memasukkan. Nah, itu. Daerah mana yang paling mobile sebenarnya? Yuk. Tahu dok, L5 sampai S1 dok. L5 S1, oke. Mary Bunai. Tabe ya dok. Gimana? Tabe dok L4 sampai L3 dok. L4 sampai L3. Ya, sebutkan saja yang ada di sini semua. Saya tidak mungkin menanyakan sesuatu kalau ada di sini. Jadi Tabe dok bisa ini dok menjawab dok. Boleh silakan. Siapa ini? Tabe dok atas Ahmad Al-Muhtadi dok. Siapa? Ahmad Al-Muhtadi dok. Ahmad Al-Muhtadi. Oke, sorry. Ya. Dok kalau dari referensi yang pernah saya baca
regi apa namanya level vertebra yang paling mobile itu dok di cervical dok. Ya, betul sekali ya. Cervical. Yang paling mobile. Ingat ya, pertanyaan saya yang mana yang paling mobile? Nah, ya, dan yang paling tidak stabil tentunya yang paling banyak bergerak. Kenapa dia tidak stabil? Ya, kenapa dia bisa bergerak? Karena dia tidak stabil. Kalau dia stabil, justru kaku, tidak bisa goyang. Nah, sama, misalnya cervical. Cuma untuk di daerah bawah, ya, untuk secara keseluruhan memang cervical. Cuma bebannya itu tidak besar. Bebannya hanya menanggung kepala. Ya, tapi pada regio lain, lumbal terutama itu dia mobile, walaupun tidak semobile cervical, tapi ada beban yang dia terima lebih besar. Terutama daerah lumbosakral. Lumbosakral itu maksudnya antara lumbal dan sakral. Nah, yang saling berhubungan, biasanya dari L4 sampai S2. Nah, ya, tapi paling sering memang L5, S1 yang paling mobile itu, yang paling goyang kalau daerah bawah. Cuma bebannya besar. Ya, makanya sangat tidak berimbang, ya kadang tidak berimbang antara mobilitasnya dengan bebannya. Nah, disinilah risiko terjadi pergeseran, tentunya terjadi overload beban. Ya, kalau pada torakal dia stabil. Kenapa bisa stabil? Ada kosta yang menunjang. Kalaupun ada fraktur, ada apa, di situ tidak gampang terjadi instabilitas, tidak gampang terjadi misalnya nyeri, tidak gampang terjadi penekanan pada saraf karena ada kosta yang menahan, menjaga stabilitasnya. Nah, kosta ini menjadi spalak untuk daerah lain. Ya. Nah, kalau di daerah lumbal tidak ada yang pegang. Ya, cervical juga sama tentunya. Kalau lumbal tidak ada yang pegang. Ya. Kalau mau tanya daerah mana yang paling sering fraktur, ya memang antara torako dan lumbal, antara yang paling stabil pindah ke yang tidak stabil. Tentunya perbatasannya yang paling rawan, ya, bebannya jadi besar. Nah, tapi kalau mau bergeser persendian, paling tidak stabil memang di daerah 5S1. Ya, besar karena dari bergerak menjadi kaku di bawahnya. Di bawahnya kan kaku. Ya, tentunya yang daerah persendiannya itulah yang gampang bergeser, ya, gampang bergeser. Nah, okay. Nah, itulah kenapa gampang terjadi spondylolistesis pada daerah lumbosakral ini, ya. Nah, kalau yang pada orang muda biasanya pada L5S1, L4, L5, ya. Tapi karena faktor degeneratif biasanya mulai dari lumbal 3 sampai ke L5S1, ya. Dari L4, L3, L4 kemudian L5S1. Paling tidak agenda bulan sabit tetap berkesempatan Oke. Nah, kalau dilihat ya, medula spinalis itu cuma sampai di perbatasan torakal 12 dan lumbal 1. Ya. Daerah di bawahnya kita sebut sebagai daerah cauda equina. Ya. Nah, nanti kalian lihat ada cauda equina syndrome, ada spina bifida nanti yang menyebabkan cauda equina syndrome juga. Ya. Nah, nanti ini. Makanya sebenarnya pada spondylolistesis ini jarang ya mengalami defisit neurologis, jarang ya. Nah, kecuali sudah sangat jauh. Nah, kenapa? Karena sudah di bawah itu daerah root saja, daerah sudah akar-akarnya saja, ya. Bukan lagi kemudian apa? Ya. Jadi kalaupun misalnya terjadi spondylolistesis, ya, jarang terjadi defisit neurologis yang secara nyata.
Ya, yang paling muncul, gejala yang paling menonjol adalah nyeri. Ya, nyeri. Dan kalau kalian bayangkan, tahu biomekanik, maka sebenarnya langsung bisa paham nyeri yang mana yang bisa disebabkan oleh spondylolisthesis. Ya, gampang sekali. Kadang kita tanya dengan posisi seperti ini adalah posisi berdiri. Ya, ketika orang berdiri, sakrumnya ya akan menungging, ya, akan nungging dia naik kayak seperti ini. Nah, posisi nungging seperti ini, maka pars articularis ya superior daripada sakrum ya, sakrum S1 ini akan lebih nungging ya. Nah, kalau orang duduk ya justru ini datar. Nah, maka lebih stabil. Dan begitu dia nungging, dia berdiri, nah, dia akan nungging ini. Nah, karena lumbal secara otomatis akan mengalami lordosis ya. Nah, juga mengalami lordosis ini ketika orang berdiri. Ya, maka bisa ditebak sebenarnya. Ketika orang berdiri, ada pasien yang mengeluh sakit. Aduh, sakit sekali saya dok kalau lagi berdiri. Ya, maka bisa bisa kita perkirakan ya, bisa menilai pasien bahwa ini kemungkinan karena faktor instability mekanik ya. Oke. Oke. Saya tidak panjang hanya mengatakan bahwa ini sebetulnya sustainability kita. Kami selama ini sudah sekian lama melakukan dinasti dari kebijakan syarikat, tapi tahun-tahun. Nah, penyebabnya apa? Ya, jadi saya sebenarnya sudah terangkan dari tadi bagaimana tanda klinisnya juga patofisiologinya. Jadi terjadi malformasi antara lumbosakral ya, atau fasetnya memang yang tidak kompatibel ya, tidak kompeten, tidak mampu menahan beban yang ada di situ. Ya. Nah, ini misalnya bisa saja terjadi pars interartikularisnya tidak mengalami patah ya, bisa saja terjadi patah ya. Nah, biasanya orang karena mengangkat berat dianggap enteng. Ya, mengangkat berat enteng, tapi begitu ada bunyi tok di belakang langsung nyeri. Nah, itu salah satu tanda awalnya. Ya, kenapa? Sebenarnya sudah terjadi fraktur, pasiennya tidak merasa dipijit-pijit. Oh, enakan dok, setelah 2 minggu enak, setelah 3 minggu, oh lebih enak, 4 minggu, oh enak, tidak ada nyerinya. Iya, karena sudah muncul jaringan fibrotik yang membantu. Tapi begitu jalan seiring waktu nanti mengeluh lagi dia sakit. Ya, mengeluh lagi dia sakit. Lama, aduh, setiap berdiri pasti sakit dok, setiap jalan bersakit. Ya, kalau duduk malah kadang lebih enak. Nah, itu ya. Nah, ada klasifikasi Wilson ya. Ada displastik ya, artinya punya kecenderungan untuk bergeser ya. Kenapa ini? Ya, kemudian pada kasus ismik, ya ini yang nyeri, ya ada lesi pada pars artikularisnya, ya ada yang karena stres fraktur karena terlalu sering ada beban, ya
ada juga karena memang memanjang di situ ada fraktur ya, kemudian tumbuh kalus, akhirnya dia memanjang. Mau tidak mau pars articularis untuk daerah vertebral bodinya ya, diskusnya itu bergeser ya. Ada juga yang akut ya, terjadi fraktur akut memang ya. Jadi ada orang angkat tiba-tiba bunyi tok. Hati-hati, itu tidak seperti membunyikan tangan punggung itu ya, hati-hati ya. Ada juga karena faktor degeneratif tadi ya, karena diskusnya memang yang tidak stabil, ligamen-ligamennya menjadi stabil. Ada juga karena traumatik, bisa terjadi traumatik, terjadi fraktur dislokasi misalnya atau ya. Ya. Ada juga karena faktor patologik ya, karena tumor ya, atau karena osteoporosis. Ya. Lengkungan neural maksudnya di sini adalah foramen, untuk kanal spinalisnya ya. Oke. Untuk yang ismik ya, ismik ini karena ada faktor fadah. Jadi kemudian, aduh, maaf deh, lagi nggak tahu tenggorokan. Kemudian spondylolisis ya, ada juga nanti istilahnya dari grading ini sebenarnya ya. Jadi kalau spondylolistesis sebenarnya kita sebut area subluxasi saja ya, terjadi pergeseran daripada sendi tapi masih ada kontak ya. Tapi begitu ini lepas maka kita sebut sebagai spondylolisis. Nah, ini bisa terjadi pada lumbal 5, biasanya terjadi bilateral ya. Bilateral fraktur daripada pars interarticularisnya ya, interarticularis di posterior ya. Kemudian jarang terjadi kanal stenosis, penyempitan daripada kanal kanal dari kanal spinalisnya ya. Itu bisa terjadi stenosis ya, terjadi penyempitan di situ karena penebalan daripada ligamen-ligamen sebagai kompensasi, mungkin timbul jaringan fibrosis, mungkin timbul jaringannya sendiri yang membesar sebagai kompensasi adanya ketidakstabilan ya. Kemudian foraminal stenosis juga ya, foraminal stenosis ini daerah ini foramennya ya juga. Kadang kita ada mengalami penyempitan juga karena menebalnya kapsul, menebalnya ligamen di facet joint ini ya. Nah, kalau kita mengambil X-ray biasanya kelihatan pemanjangan daerah kanalnya ya, memanjang kanalnya ya. Kemudian foramennya pun ya tidak oval lagi ya, tapi terpotong ya, seperti ini waktu kita mengambil X-ray ya. Oke. Ya, pada degeneratif ya, pada anak-anak, pada orang tua tentunya pada usia 60, lebih sering pada wanita ya, terjadi sering pada lumbal 4 dan lumbal 5 ya. Yang lebih menonjol adalah tanda-tanda adanya facet joint instability ya.
Kemudian sering terjadi subluxasi sehingga kanalnya pun menjadi menyempit seperti ini pada gambarnya. Nih. Ya, menyempit. Nah, bagaimana sistem gradingnya? Ya, minta maaf deh ya. Bukan gatal sekali. Nah, grade 1 ya, biasanya ada slip ya atau pergeseran sekitar 25 derajat. Ya. Untuk grade 2 ya sampai 50 derajat. Ya, 50 derajat. Ya. Ada sampai 75 derajat sampai grade 3 dan 100% di atas 75 maka disebut grade 4. Jika lebih dari 100 sudah bergeser maka kita sebut sebagai spondylolisis. Nah, ada juga istilahnya ya, tadi menggunakan Meierding classification ya. Kenapa tidak sampai 100? Ya, karena itu tadi gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya. Kita mengambil garis saja, garis tegak lurus dari korpus vertebra bagian posterior untuk masing-masing. Kemudian kita hitung saja pergeserannya. 1, 2, 3, 4 ini. Ya, ada juga istilahnya slip angle. Makin besar slip angle ini, maka makin besar daerah ketidakstabilannya. Ya, kadang kita perlu foto tidak AP dan lateral saja, tapi kita butuh oblik. Pada gambaran oblik, di situ bisa ketahuan apakah ada fraktur di daerah pars interartikularisnya. Ya, seperti ini. Ya. Kalau kalian lihat, gambaran ini mirip dengan istilahnya adalah Scotty dog. Ya, gambaran anjing. Nih, di sini adalah mulutnya, ini telinganya. Ya. Ya, apa? Di sini hidungnya. Hidung dan mulut lah. Ini leher dan kaki, ya. Ini kakinya, belakang dan ada ekor. Nah, kalau ada garis terputus seperti ini, ya, misalnya ada garis, ada yang hilang, tidak sama gambarannya, gambaran intensitasnya, maka kita anggap itu sebagai sebuah fraktur, ya, ketidakstabilan, tidak membentuk Scotty dog. Ya, maka bisa disimpulkan terjadi ketidakstabilan atau fraktur daripada artikularisnya bagian posterior, ya. Nah, ini bisa menjadi penyebab terjadinya spondylolistesis. Gejala klinisnya ya biasanya nyeri punggung, daerah bawah, biasa disertai dengan kesemutan, biasa. Kemudian kelemahan juga bisa
ya numbness, ya, walaupun sebenarnya ini jarang. Biasanya juga ketika gejala ini muncul, barulah pasien ke mana? Ke dokter. Karena jika nyeri saja, pasien menganggap biasa, membuat nyeri ya hilang. Ya, lama-kelamaan justru terjadi penekanan. Nah, pemeriksaan penunjangnya kita butuh foto AP lateral dan tadi tambahan bahwa ada foto oblik. Nah, foto AP lateral, AP dan lateral kita hanya melihat corpus vertebra saja, ya, gambaran yang tumpang tindih, ya, karena ini ada dua, processus transversus ini ada dua, jadi daerah yang sebelahnya sana tertimpa dengan yang kiri dan kanan, maka kita tidak bisa menilai kalau ada fraktur, maka pilihannya adalah mengambil gambaran oblik, ya. Yang kita bisa nilai hanya adanya histesis, adanya pergeseran, ya, subluxasi seperti ini. Nah, gambaran yang lebih jelas bisa kita lihat dengan CT scan, ya. Kemudian MRI juga cukup membantu untuk melihat adanya gangguan pada neurologisnya, ya, maksudnya nervus itu bisa tertekan atau tidak. Dan terutama kita bisa melihat adanya udem ataukah ada penebalan daripada ligamen. Nah, itu menjadi penilaian juga kalau ini mengalami ketidakstabilan, ya. Nah, seperti ini. Ini kelihatan tulangnya memang, tapi yang paling utama kita melihat adalah yang putih-putih ini adalah gambaran nervus di tengah, ya. Medula spinalisnya ini. Ya. Dan ini kita lihat ada penekanan, ada yang terputus, ya. Nah, walaupun sebenarnya ini tidak putus, ya, hanya gambaran MRI-nya yang putus. Kenapa? Cairan tidak menyebar secara rata berarti, ya, perputaran cairan di dalam tidak merata. Jadi terputus, seperti terputus. Nah, itu kemungkinan penyebabnya karena ada hipertrofi faset di belakang. Selain juga ada subluxasi seperti ini. Ya. Bagaimana dengan gambaran non operatif penatasannya? Ya, karena keluhannya nyeri, maka pilihannya adalah tentu diberikan anti nyeri. Pilihannya NSAID atau juga bisa memberikan steroid. Atau juga dikombinasi dengan stretching supaya mengurangi beban karena nyeri akan menyebabkan spasme. Spasme menyebabkan ketidakstabilan, ya. Padahal fungsi utama dari spasme otot itu adalah untuk menstabilkan. Ya, persoalannya makin spasme makin nyeri. Ya, maka kita harus melatih juga ototnya, melakukan stretching, ya, dengan baik. Atau juga dibantu dengan pemberian bracing agar beban yang ada di situ bisa ditransfer, ya. Oke, seperti ini. Nah, pilihan lain adalah operatif, tapi sekali lagi ini adalah alternatif terakhir, ya. Nah, jika setelah ada defisit neurologis, maka kita sarankan untuk terjadi ataukah gangguan neurologis, maka kita sarankan untuk memilih terapi operatif ini. Kenapa? Nervus, ya, ataukah sistem saraf yang mengalami iritasi yang lama justru lama-kelamaan akan mengurangi fungsinya. Walaupun kita suatu saat nanti mungkin nyerinya menghilang, tapi fungsinya tidak akan bisa sama seperti yang lain. Ya, indikasinya, ya, tadi konservatifnya gagal, kemudian terjadi defisit neurologis yang progresif, atau ada terjadi Cauda-Economy syndrome type. Cauda-Economy syndrome type ini adalah terjadi kelemahan kaki, ya, kemudian terutama gangguan BAB dan buang air kecilnya, ya, jadi itu. Maka perlu dilakukan terapi operasi
Terapinya kita sebut sebagai operasi stabilisasi posterior, ya, gunanya untuk meredakan nyeri satu, yang kedua menstabilkan, ya. Jadi spinalnya difusikan, persendian yang tidak stabil tadi dikakukan, ya, dibuat dia menjadi sambung. Jadi ditanamkan tulang di situ supaya dia bisa tidak bergerak lagi. Karena problemnya adalah dia sakit karena bergerak. Ya. Nah, ini contohnya, ya, penggunaan stabilisasi posterior seperti ini, terpaksa dikakukan. Nah, karena kalian lihat ini bukan lagi spondylolisthesis tapi sudah spondylolisis, ya, sudah bergerak jauh ke depan ini pada gambaran X-ray ini. Komplikasinya, ya, terjadi nerve injury, ini adalah komplikasi operatif, ya, terjadi cedera pada sistem saraf bisa, kemudian cairan cerebrospinal bisa bocor, tapi sebenarnya jarang juga karena ini daerah sudah di bawah, ya, tidak ada lagi sebenarnya aliran cairan cerebrospinal di sini, ya. Oke, terjadi infeksi atau perdarahan, kemudian ismik, ya, yang betul-betul terganggu, ya, dia punya gerakan biasanya pada orang muda dan atau karena dia kongenital, ya. Oke. Nah, prognosisnya jika memang dia fraktur penyebabnya, jika minimal ya baik juga, ya, kecuali jauh ada defisit neurologis, bagus prognosisnya. Kecuali kita terapi dengan baik, terapi dengan cepat, maka akan baik pula hasilnya. Ya, bisa terjadi nerve compression yang sifatnya menetap, ya, bisa jika kita tidak tangani dengan baik. Baik, saya kira itu tentang spondylolisthesis, ya. Untuk berikutnya